Hai para Niki user dan kaum ibu duit lebaran buat top up FF. Nah di Boruto kita pasti sering banget lah ya melihat karakter-karakter, kok ini karakter mirip banget sih sama yang ada di Naruto. Ya itulah yang dilakukan pihak studio terutama buat episode-episode filler untuk menggait para fans Naruto. Ini loh karakter yang mirip sama Naruto, jurusnya yang dipakai pun sama. Ayo nonton Boruto. Gue juga sering banget gitu rekomendasi kalian buat nonton Boruto. Sengefans itu coy gue sama Boruto, bayangin. Kalian masih aja nganggep gue itu haters Boruto apa coba. Tapi tenang, kali ini gak hanya Boruto coy. Naruto juga ada kok karakter-karakter lainnya. Seperti Yamato dan juga Kakashi, termasuk karakter light yang nanti akan gue masukin. Nah kira-kira apa saja karakter-karakter light yang ada di anime Naruto Boruto yang tampilan atau gaya bertarungnya mirip dengan karakter penting di dalam Naruto? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Awaru. Shizuma Hoshigaki Kisame versi light. Sebenarnya Shizuma ini adalah salah satu villain di dalam Boruto yang cukup memiliki sebuah potensi. Tapi sayangnya karena muncul di filler, ya begitulah ujung-ujungnya jadi agak mengecewakan. Kenapa gue bilang si Shizuma Hoshigaki ini terasa sangat mengecewakan? Karena menurut gue dia ini terlalu berat untuk menyandang nama klannya sendiri. Dan yap, dia berasal dari klan Hoshigaki seperti Kisame. Bahkan dia diperlihatkan mencuri dan menggunakan Samehada juga. Bayangin, Kisame aja sampai punya julukan biju tanpa ekor. Bahkan nama Hoshigaki seperti nama klan yang mengerikan kalau kita dengarkan. Namun dari segi kekuatan, Shizuma ini payahnya kagak ketolong coy. Kocaknya, Shizuma ini bahkan sempat mau dimakan sama Samehada pedangnya sendiri anjing. Jadi ceritanya nanti si Boruto sama kawan-kawan lebih susahan ngelawan si Samehada dibandingkan dengan Shizuma anjing. Nah, ini juga diperlihatkan kalau teman-teman dari Shizuma juga sebagian dikalahkan oleh murid-murid Akademi Konoha yang bahkan belum jadi genin, cok. Lu bayangin, komplotan kriminal kayak gini kalah sama bocil-bocil FF anjing. Nah, dari sepanjang sejarah anime Naruto, pengguna pedang Samehada, Shizuma sendiri saat ini adalah pengguna Samehada terlemah dari semua yang pernah saya lihat. Emang paling cocok ya, lu pakai pisau dapur aja lah anjing. Sora Ginkaku versi light. Nah ini ada salah satu episode filler di dalam Naruto. Jadi kalau lu tahu ada karakter yang bernama Sora, bukan Sora si pengebor itu, bukan kok. Sora adalah seorang biarawan yang muncul di film pertama anime Naruto Shippuden. Sora ini ceritanya ingin membalaskan dendamnya kepada Asuma Sarutobi yang sudah membunuh ayahnya. Kenapa ya? Sarutobi itu sering banget bikin masalah, ngekorupsi lah, ngebunuh bapak orang lah, maling sempak lah. Nah, kenapa gua bilang Ginkaku dan Kinkaku versi light? Karena Sora memiliki cakra Kyuubi yang ditanamkan dalam dirinya secara genetik. Jadi secara nggak langsung dia ini punya tuh cakra Kyuubi seperti Ginkaku dan Kinkaku tanpa menjadi seorang Jinchuriki. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi ya, versi light cakra Kyuubi ini masih bisa bikin Naruto dan teman-temannya kesusahan. Padahal si Sora ini bukan seorang ninja yang hebat. Hatake Kakashi Uchiha versi light. Pasti udah pada tahu lah ya Kakashi coy. Sebutan paling terkenalnya bagi kita anak-anak FF yaitu Uchiha versi light. Secara memang Kakashi ini memiliki sebuah mata Sharingan walaupun cuma satu doang. Bahkan versi light Uchiha satu ini menurut gua cukup banget bisa menandingi Uchiha-Uchiha lainnya. Kakashi bisa dengan efektif memakai kekuatan Sharingannya. Bahkan di arc terakhir Kakashi berhasil memakai sebuah kekuatan Susanoo walaupun cuma rental doang ya, abis itu hilang lagi. Tapi bagi seorang light Uchiha, Kakashi menurut gua bisa bersaing dengan Uchiha-Uchiha lainnya walaupun pas jadi Hokage gak punya Sharingan ya, dia cuma pelunga-pelungu. Hoki Taketori Kakashi versi light. Nah kalau tadi ada Uchiha light yaitu Kakashi, nah ini ada Hoki Taketori, seorang Kakashi versi light. Nah lo versi light ada versi lightnya lagi. Bayangin kayak main FF udah burik ada versi lightnya. Waduh, tapi tenang, Hoki Taketori tidak separah karakter light yang tadi itu coy. Tapi tenang, Hoki Taketori tidak separah karakter light yang tadi itu tuh yang dimakan sama Samehada anjing. Sebenarnya siapa sih Hoki Taketori? Nah dia ini adalah seorang bocah yang ngefans banget sama Kakashi, bukan anaknya si Kakashi ya. Ya, secara nggak langsung Kakashi itu adalah seorang Hokage coy, dan ikut andil dalam cerita Perang Dunia Shinobi. Secara setelah kejadian itu, Kakashi juga jadi lebih terkenal lah ya.
Makanya ada bocah yang sangat mengidolakan si Kakashi, sampai-sampai dia ini merubah penampilannya demi mengikuti style dari sang idola. Kekuatannya juga tidak bisa diremehkan, bahkan di anime ya, Houki Taketori adalah salah satu genin yang sudah dipromosikan menjadi Chunin. Bahkan dia sampai bisa mengalahkan Inojin di final. Gak kaleng-kaleng kan bocil FF1 ini? Yamato Hashirama versi Light. Dari semua karakter-karakter Naruto yang ada, Yamato adalah satu-satunya orang yang berhasil dalam bahan eksperimen dari Orochimaru. Karena DNA dari Hashirama berhasil disuntikan ke Yamato dan Yamato berhasil hidup. Dan jadilah Hashirama Light yang bisa menggunakan Mokuton atau elemen kayu. Elemen ini sangat berguna banget di cerita Naruto karena dulu Hashirama dengan menggunakan elemen kayu ini bisa mengcounter Kyuubi. Karena itu juga, Yamato sempat diberikan tugas untuk mementori si Naruto karena kekuatannya sangat berguna jika Naruto tiba-tiba mengamuk. Tidak begitu mengecewakan lah ya versi Light 1 ini. Kako Mu versi Light. Yap, kalian yang nggak kenal karakter ini pasti minimal pernah lihat video gua yang tembus 3,4 juta sampai direpost di mana-mana. Agak sombong dikit lah ya. Nah, orang itu bernama Kako coy. Kako kalau gua lihat-lihat sih dia lebih mirip ke Mu ya, si Tsuchikage kedua daripada si Onoki. Karena kalau dilihat dari perawakannya itu dia pakai perban gitu coy. Sekaligus dia ini adalah pengguna Kekkei Tota, bisa menggunakan sebuah kekuatan paling sakti di Naruto yaitu Jinton. Tapi jangan ngarep apa-apa sama karakter satu ini. Ditambah dia nongol sebagai karakter filler coy. Walaupun dia ini seseorang yang bisa menguasai Jinton seperti Tsuchikage terdahulu, berurusan sama Boruto, Sarada, dan Chocho saja, gak ada bener-benernya anjing. Bisa-bisanya ya dengan gampang bocil-bocil FF bisa menghindari serangan Jinton dari Kako. Seorang pengguna Kekkei Tota tidak bisa menangani para genin FF gitu. Emang bener-bener bocah ajaib dah Padahal di arc ini diceritakan kalau anak buahnya Shiku, termasuk juga si Kako dan rekan-rekannya, bisa dengan mudah mengalahkan Jonin Konoha dan Iwagakure. Tapi kok bisa para kriminal-kriminal ini malah kalah sama Genin Konoha? Ini yang bikin cerita siapa sih anjing? Ryuki Hidan versi Light. Hidan di Naruto adalah salah satu karakter yang sangat-sangat ngeselin lah ya. Bahkan ya dulu bisa dibilang cukup overpower karena dia ini bisa memindahkan rasa sakit ke orang lain. Sekaligus dia bisa menjadi karakter yang tak bisa mati. Jadi kepalanya dipenggal pun ya, dia bisa dengan santainya menyambungkan kepalanya lagi. Kekuatannya ini digadang-gadang berasal dari Dewa Jashin. Nah karena itu di Boruto dieksplor lagi tuh ya cerita para pengokop Dewa Jashin ini, dimana muncul karakter yang bernama Ryuki, penerus dari Hidan. Ya dia bisa dibilang adalah Hidan tapi versi Light. Tapi penampilannya itu enggak banget coy. Apalagi dadanya tuh ya, kayak tok dalang anjing. Tulang rusuknya kelihatan ya. Ditambah dengan visual anime kayak bokep. Episode filler ini enggak banget ditonton coy. Bikin sakit mata, sumpah dah. Sama seperti halnya yang tadi Kisame versi Light. Kalau kita bahas kemampuannya si Ryuki ini, dia terasa sebagai sosok yang mirip banget sama Hidan. Tapi semua terasa lebih light coy. Mulai dari penampilan fisiknya, sabitnya, hingga jutsunya. Serasa Hidan versi KW ini adalah salah satu tumbal Pierrot untuk menjadi samsak anaknya si Asuma buat ngetes kemampuannya saja. Dengan embel-embel callback pertarungan Asuma versus Hidan. Kagura Yagura versi Light. Nah, kalau tadi ada versi Light karena memang mereka itu adalah satu klan atau satu aliran sesat, kalau Yagura emang keturunan asli dari Yagura, seorang pemimpin Kirigakure yang sangat-sangat korup. Tapi memang karena dia ini keturunan seorang koruptor, dia sangat dibenci oleh satu desa. Bahkan gara-gara kakeknya tersebut itu membuat si Kagura ini tidak memiliki teman di desanya. The real keturunan koruptor iblis. Tapi apa daya, dia hanyalah seorang karakter filler biasa. Dan alhasil dia bakalan menjadi mayat di anime Boruto. Nah kalau kalian tahu alasan kenapa Boruto bisa nangis dan jelek banget animasinya, ya karena melihat kematian dari Kagura ini nih. Madara versi Light. Mau dibahas kapanpun ya, nomor 1 versi Light di Boruto menurut gua masih jatuh kepada karakter yang bernama Ku. Berkali-kali gua bahas kalau Ku ini bukanlah orang yang memiliki keturunan atau DNA dari Madara. Gak ada hubungannya sama sekali Madara sama Ku ini. Tapi jangan salah sangka, secara kekuatan emang cukup kuat sih.
Bahkan Onoki saja sampai harus mengorbankan nyawanya. Tapi dari penampilannya saja mengingatkan kita dengan versi Madara yang dimana di dadanya ada mukanya si Hashirama Modesagi. Nah, penampilan Madara ini pun dipakai lagi untuk karakterku dengan rambut yang ala-ala jamet dan dadanya yang sangat mencolok. Tapi sayangnya di dadanya ini ada jantung yang nggak jelas banget fungsinya buat apa. Pokoknya secara penampilan karakterku ini mirip banget dengan Madara, tapi versi LED yang budgetnya itu masih ngutang. Nah, kira-kira itulah karakter-karakter light yang ada di dalam anime Naruto atau Boruto. Menurut kalian mana nih karakter-karakter light dalam anime Naruto Boruto lainnya? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya User Rekopo undur diri, sampai jumpa di next episode.